Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Ibnu Farhan Ramadan dan dua rekan saya yaitu Muhammad Aldi dan Fajri akan presentasikan hasil penjualan kami untuk memenuhi UAS mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Adapun produk yang kita jual adalah keripik tempe. Jadi di sini ada beberapa item yang akan kita bahas yaitu evaluasi penjualan, laporan keuangan, kendala dan peluang selama periode 1 bulan. Jadi ini laporannya kita sampaikan di sini hasil dari penjualan sama 1 bulan. Kita mulai dulu dari yang pertama yaitu target pasar yang sudah terjangkau. Jadi untuk target pasarnya sendiri ada dua saluran penjualan dengan harga dan peran yang berbeda. Jadi untuk yang pertama ada konsumen langsung, di mana untuk target konsumen langsung ini ada kerabat, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dan untuk harga jual yang diterapkan adalah Rp60.000 per kilogram atau setara dengan 15.000 per kemasan 250 gram. Dan untuk targetnya sendiri ini ada keluarga, saudara, dan tetangga sekitar rumah, teman kuliah, dan rekan kerja. Dan ini untuk pemesanannya dilakukan melalui WhatsApp dan nantinya dia akan diantar langsung. Ini untuk konsumen langsung ini jadi margin yang paling tinggi karena tidak ada perantara lain. Kemudian yang kedua ada reseller, di mana ini tuh ada mitra penjual lagi yang membeli dan kemudian akan dijual lagi oleh mitra tersebut. Harga yang diterapkan adalah Rp55.000 per kilogram atau setara dengan Rp13.750 per kemasan 250 gram. Jadi nanti ini reseller itu mendapatkan keuntungan sekitar Rp5.000 per kilogram dan reseller ini harus membeli dengan jumlah yang besar sekaligus. Kemudian tujuan dari reseller ini untuk memperluas jangkauan tanpa adanya biaya promosi yang berlebih. Dan perputaran stok ini akan lebih cepat dan pasti karena adanya reseller yang membeli dengan jumlah besar. Jadi dengan dua target pasar yang sudah terjangkau ini, total serapan pasarnya adalah 48 kg dengan total kemasan itu 192 dan seluruh hasil produksi ini habis terjual tanpa sisa stok menumpuk. Adapun ini detail jumlah produk yang terjual dalam periode 1 bulan atau 4 minggu produksi. Total kilogramnya itu 48 kg dan kemasannya itu 192 kemasan per 250 gram ya. Dan untuk rata-rata penjualan per minggunya itu sekitar 12 kg. Adapun alur produksi per minggunya ini memerlukan 10 kg bahan baku, 5 kg kedelai dan 5 kg tapioka. Kemudian ada 11 kg keripik tempe siap jual. Jadi hasil olahan dari ini ya, 10 kg yang bahan baku. Kemudian ada 44 kemasan 250 gram per minggu dan 176 kemasan per bulan dengan total 44 kg produksi. Sebagai catatan, produksi 4 minggu menghasilkan 44 kg, sedangkan penjualan mencapai 48 kg. Selisih 4 kg terpenuhi dari sisa stok sebelumnya. Jadi sisa stok sebelumnya itu ada 4 kg, sehingga total penjualan bulan ini mencapai 48 kg. Ini mengindikasikan bahwasannya permintaan sudah melampaui kapasitas produksi. Oke, bagian berikutnya adalah laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh Fajri. Oke, terima kasih. Jadi untuk laporan keuangan itu sendiri dalam 1 bulan terakhir ketika sudah benar-benar diproduksi, eh, detail dari biaya bahan baku terdapat pada tabel yang sebelah kiri. Adapun komponen biayanya itu untuk kedelai itu pembeliannya per 5 kilo dalam 1 minggu. Dikalikan per kilonya itu 10.400, maka nominal impor adalah 52.000. Kemudian tapioka dengan kuantitas yang sama dengan harga 13.000, maka per minggu itu 65.000. Kemudian minyak goreng per minggunya itu 2 liter, per liter 42.000, dihasilkan 84.000. Kemudian bumbu ini adalah pasta, secara rasanya itu campurannya adalah pedas ataupun original itu, dengan persisnya itu eh, apa ya, random juga menentu juga, maka dipatok juga harganya 8.000. Kemudian untuk kemasan ya, dan label itu sekitar 44 pieces.
dengan total harganya itu 25.000. Kemudian kompor gas itu diperlukannya satu bulan sekitar 20.000 di sini tuh. Dan ditotalkan per minggu itu ada 258.000, dan jika dihitung per bulan, aku asumsi sebulan 4 minggu, maka totalnya itu ada 1.032.000 seperti itu. Dan dari laporan keuangan tersebut didapatkanlah harga pokok produksi ya, sekitar 23.450 per kilo. Jadi sekitar 258.000 itu per 11 kilo ya, per 11 kilo, karena eh, produksinya itu barang jadi itu sekitar 11 kilo per minggu tadi disebut. Maka dari total per minggu itu dibagi 11, maka 23.000 per kilo produksinya. Next. Di sini terdapat ini ya, akumulasi dari pendapatan ataupun keuntungan. Dan perhitungan dari 40 kilogram itu adalah bahan produk yang terjual dalam satu bulan. Dengan deskripsi sebagai berikut ya. Sebenarnya dari seluruh saudara, uh, biasanya sih emang banyak gitu ya belinya, sekitar 24 kilo lah. Biasanya setengahnya sih emang. Jadi 24 kilo dikali tadi harga resellernya memang 5.000, maka totalnya itu 1.320.000. Cuman ke konsumen, ke kerabat yang sebelumnya itu order ataupun pre-order, sekitar 24 kilo dikali 60.000 juga untuk harga normal ini per kemasan. Total jumlah pendapatannya itu 1.440.000, dan di total akumulasi antara reseller dan konsumen itu sekitar 2.760.000. Nah, perbandingan antara harga pokok produksi dan pendapatan itu untuk mendapatkan nilai laba sekitar 1.634.200 rupiah. Itu laba bersih per bulan setelah pengurangan HPP. Kira-kira marginnya 59% sih. Dan per kilonya itu terjualnya 34.000 ya. Yang tadi ya 6.000 dikurangi 26.000. Nah, kemudian setiap di sini ada catatan juga ya, setiap 1.000 itu biaya produksi itu menghasilkan 2.450 pendapatan gitu. Jadi secara usaha itu alhamdulillah sehat gitu. Dan biaya juga tertutup, sudah mendapatkan laba juga. Nah, di sini juga secara tenaga kerja sih masih di sini juga bantu saudara juga. Jadi belum masuk ke biaya-biaya operasional seperti itu. Dan selanjutnya silakan. Tes, tes. Suara saya jelas. Untuk poin yang berikutnya adalah kendala dalam menjalankan usaha, khususnya usaha yang kami jalankan. Terdapat beberapa hambatan yang ditemui selama periode berjalan. Yang pertama, harga bahan baku yang tidak stabil. Minyak goreng menyerap sepertiga total biaya. Kenaikan harga minyak dan kedelai langsung menekan margin, sementara harga jual sulit dinaikkan mendadak. Lalu yang kedua, kapasitas produksi terbatas. Produksi hanya 11 kg per minggu, sedangkan permintaan mencapai 12 kg per minggu. Stok sempat kosong dan ada pesanan yang tidak bisa dipenuhi. Lalu yang ketiga ada produk mudah remuk. Seperti kita ketahui, keripik itu kan rentan hancur saat pengiriman ke reseller karena kemasan belum cukup rapuh, sehingga sebagian produk turun kualitas tampilannya. Lalu yang keempat ada jangkauan pemasaran masih sempit. Penjualan masih bertumbuh pada kerabat dan jaringan reseller terdekat. Belum ada penjualan online yang bisa menjangkau pasar lebih luas. Lalu yang selanjutnya ada peluang bisnis, yakni merupakan arah pengembangan berdasarkan hasil 1 bulan berjalan.
Yang pertama yaitu menambah kapasitas produksi. Permintaan sudah melampaui produksi, menaikkan bahan baku menjadi 15 kg per minggu, berpotensi menambah laba sekitar 50%. Yang kedua, mengembangkan varian rasa. Original, pedas, balado, dan daun jeruk untuk menarik segmen anak muda tanpa menaikkan biaya bahan secara signifikan. Yang ketiga, untuk peluang bisnis yang lebih advance-nya, yaitu masuk ke penjualan online. Di platform Shopee, TikTok Shop, dan katalog WhatsApp membuka pasar luar kota dengan modal promosi yang relatif kecil. Yang keempat, memperbanyak jaringan reseller. Menambah mitra reseller yang menitipkan produk ke toko oleh-oleh mempercepat perputaran stok. Yang kelima, meningkatkan kualitas kemasan. Standing pouch dengan zip dan label yang lebih menarik, mengurangi risiko remuk sekaligus menaikkan nilai jual. Lalu yang terakhir, mengurus izin PIRT dan halal. Legalitas membuka akses ke minimarket, toko oleh-oleh, dan pameran UMKM yang selama ini belum bisa dimasuki. Sehingga kesimpulan yang bisa didapatkan dari hasil penjualan kurang lebih 1 bulan ini, untuk produk yang terjual itu ada 48 program yang ada di tadi kerabat dan lain-lain, dan juga ada di reseller. Lalu total pendapatannya ada di 2.760.000 dengan laba bersih 1.634.200 sehingga margin keuntungannya yakni 59,2%. Lalu untuk poin yang selanjutnya, usaha keripik tempe berjalan menguntungkan dengan margin yang besar dan seluruh produksi terserap pasar. Poin yang selanjutnya, permintaan sudah melampaui kapasitas produksi, sehingga penambahan kapasitas menjadi prioritas utama. Poin yang selanjutnya, perluasan pemasaran online dan perbaikan kemasan menjadi langkah berikutnya untuk menaikkan skala usaha. Yang Oke, cukup sekian mungkin penjelasan cukup dari sih. saya, Mas Ibnu. Oke, terima kasih Mas Aldi. Mungkin cukup sekian juga ya presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada informasi yang masih belum sesuai dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.